berbasis cinta lahir dari sejumlah kondisi. Ya, salah satunya adalah tentang bagaimana kita melihat pembelajaran selama ini, ya, pendidikan pada umumnya lebih banyak berfokus pada hal-hal yang sifatnya kognitif, teknis, tetapi kurang atau defisit atau minus kesadaran dan nilai-nilai cinta. Ini seperti gayung bersambut di mana mandat program inovasi yang mendapatkan tantangan dari aspek penguatan hati ini terjawab dengan kebijakan kurikulum berbasis cinta, sehingga program inovasi sangat mendukung implementasi dari kurikulum berbasis cinta. Alhamdulillah, di sini kami mengikuti kegiatan training of facilitator untuk kurikulum berbasis cinta Kementerian Agama, kerjasama bersama dengan inovasi. Program inovasi adalah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pendidikan, di mana kami mendapat mandat untuk meningkatkan capaian literasi, numerasi, dan terutama penguatan karakter pada seluruh siswa di jenjang SD dan MI. Tantangan yang sangat dirasakan dari refleksi-refleksi yang sudah dilakukan adalah bahwa pelatihan-pelatihan selama ini seringkali menyentuh aspek-aspek teknis. Ya, kalau kita bilang menyentuh head gitu ya, atau pengetahuan, dan juga menyentuh hand atau keterampilan. Masih sedikit pelatihan-pelatihan yang juga menyentuh heart atau hati dari guru-guru dan juga kepala madrasah kita. Kurikulum berbasis cinta itu mudah. Kenapa? Karena digali dari nilai-nilai luhur yang universal dan itu ada di sekitar kita. Setelah mengikuti pelatihan beberapa hari ini, kita jadi lebih kuat sebenarnya. Selama ini sudah tahu, tapi kemudian pemaknaannya mungkin yang kurang ya, apalagi terkait konsep cinta Allah dan Rasul, kemudian cinta diri sesama, bahkan sampai bicara soal alam. Kita jadi tahu bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk diri, lingkungan, itu adalah anugerah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, dan ada nilai-nilai yang kemudian bisa kita teladani, yang bisa kita implementasikan atas bentuk rasa syukur itu kepada Allah, baik untuk diri sendiri, untuk sesama, bahkan untuk lingkungan, juga tanah air tentunya. KBC ini adalah salah satu solusi di mana pelatihannya sangat kuat menyentuh aspek hati dari guru dan juga kepala madrasah. Saya tersentuh dengan materi tentang cinta alam atau ekoteologi ini, karena selama ini kita menganggap misalnya lingkungan, kita sering ke lingkungan, menganggap ada tumbuh-tumbuhan, hewan, sebagainya. Ternyata kemarin kita diajarkan untuk bisa merenungi kebesaran Allah. Nah, kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang ini, seperti di saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera, itu memberikan kesan bahwa kita selama ini adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, belum berfungsi sebagai khalifah untuk mengelola. Jadi kita lebih banyak hanya ya memanfaatkan, bahkan bisa dalam kategori kita merusak. Padahal kita adalah disuruh untuk mengelola lingkungan, kemudian apa yang kita miliki ini. Nah, KBC ini berbeda dengan mungkin kurikulum-kurikulum bahan atau media-media sebelumnya ya. Ini karena bukan kurikulum dalam arti menggantikan kurikulum nasional, tapi lebih sebagai sebuah esensi yang melengkapi kurikulum nasional yang ada gitu. Jadi apa bedanya? KBC ini lebih banyak di training-trainingnya itu memberikan pengalaman, experience. Jadi bukan cinta Allah itu bukan mengetahui tentang cinta Allah, tapi merasakan cinta Allah. Misalnya kita ada tea ceremony, jadi merasakan Allah dalam secangkir teh. Itu trainingnya tuh. Jadi bukan cuma telling, dikatakan gini cinta Allah itu bukan, tetapi mengalami ya, experiencing, showing ya.
KBC ini menjadi arah baru untuk kita bersama, terutama kita di Kementerian Agama. Namun ini juga relevan untuk di yang lainnya begitu. Pertama terkait dengan nilai-nilai spiritual, nilai cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang relate dengan kita saat ini adalah nilai-nilai cinta terhadap lingkungan, yang mana ini akan meneruskan atau basicnya adalah kepada arah ekoteologi. Sebagaimana saat ini kita bencana terjadi di mana-mana. Tentu ini sangat baik ya untuk kita bisa pengimbasan kepada seluruh madrasah ataupun sekolah yang ada di Indonesia. Awalnya saya pikir ini kurikulum baru ya, tapi ternyata tidak. Dia justru mendukung penerapan atau implementasi kurikulum yang lainnya seperti pembelajaran mendalam seperti itu. Nah, pandangan baru saya justru merasa lebih seperti, oh ya ini sangat dibutuhkan sekali kurikulum berbasis cinta, apalagi untuk konteks Maluku, Kota Ambon. Nah, kita tahu kan bahwa di Maluku itu pernah terjadi konflik besar, kerusuhan di tahun 1999 karena agama, dan walaupun itu kemudian sudah bisa diatasi lewat rekonsiliasi konflik, namun ke belakang ini justru timbul lagi konflik-konflik yang antar suku yang biasanya justru dipicu oleh yang dimulai dari sekolah gitu. Nah, saya pikir dengan adanya kurikulum berbasis cinta ini, walaupun memang implementasinya akan didahulukan atau diutamakan untuk ke madrasah, tapi saya pikir sekali lagi untuk konteks Maluku ataupun Kota Ambon ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Bukan hanya di madrasah, tapi juga di seluruh sekolah sebenarnya secara umum. Setidaknya ada 5 cinta ya, panca cinta, itu cinta Allah dan Rasul, kemudian cinta ilmu, kemudian cinta alam, kemudian cinta sesama, cinta diri sendiri dan sesama, dan akhirnya ke cinta tanah air. Jadi KBC ini sangat penting untuk kita implementasikan, minimal lah pada sekurang-kurangnya pada madrasah binaan kita dan juga pada diri kita. Kami secara pribadi mudah-mudahan bisa melakukan perubahan mindset yang selama kita lakukan pada pribadi kami selaku pengawas. Dan juga harapan kita besok KBC ini tidak hanya dilihat dari segi hanya konsep saja. Yang lebih penting dari itu adalah implementasinya. Bagaimana agar kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, fungsi kita sebagai pengawas, sebagai guru, sebagai pelamar, betul-betul nanti kita bisa implementasikan. Dan inilah merupakan sebuah pandangan yang sangat baik untuk kita bisa merubah prinsip kita yang selama ini ya kita anggap masih banyak yang kekeliruan yang terjadi pada diri kita, kepada satuan pendidikan kita yang kita bina. Ini penting karena cinta tanah air itu bagian daripada iman. Jadi madrasah kita harus kita perkenalkan, perkuatkan kepada generasi madrasah bahwa kita adalah sebagai warga yang harus taat kepada aturan undang-undang dan sebagai warisan daripada leluhur pejuang bangsa ini. Maka itu cinta tanah air itu penting sekali untuk kita terapkan. Kenapa? Mencintai bagian daripada diri kita sebagai anak Malaysia. Tapi begitu diajak untuk mendalami KBC, nampaknya wajah ini ditampar-tampar nggak karu-karuan Bapak dan Ibu, karena terlalu banyak waktu dilalaikan untuk mengabdikan diri pada Allah SWT. Kalau kita menerapkan di madrasah, seandainya saya bagikan satu lembar kertas untuk menuliskan contoh-contoh penerapan KBC, pasti sudah ada. Yang perlu dikuatkan adalah mengidentifikasi satu persatu dan memaknai dan melakukan dengan penuh kesadaran. Misalnya hal kecil saja. Tantangan madrasah kita misalnya soal kebersihan. Maka ketika semua warga madrasah menerapkan KBC, pasti akan diawali dari keteladanan pimpinan madrasah, keteladanan guru, dan itu disosialisasikan kepada anak-anak. Jadi kalau ingin menerapkan KBC, terlalu banyak pintu masuknya. Yaitu apa? Praktek-praktek baik yang keren di madrasah. Tugas kita adalah melaksanakan itu dari hati dan sekaligus memaknai. Anak-anak tidak sekedar membaca doa, tapi anak-anak tahu arti doa, manfaatnya doa, dan kemudian
alasan mendasar kenapa setiap saat kita harus berdoa pada Allah SWT. Anak-anak pasti punya perilaku baik yang sudah diterapkan, dan tugas kita adalah menguatkan kembali dengan kisah teladan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa aspek KBC ini yang bisa diobservasi dan bisa menjadi indikasi ya. Yang pertama adalah dari kepemimpinan. Jadi kalau mau datang ke madrasah yang menerapkan KBC, lihat bagaimana kepemimpinan kepala madrasahnya. Apakah dia menjadi teladan, bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana cara dia memanage, apakah dia model servant leaders ya, pemimpin yang melayani, atau pemimpin otoriter. Itu satu tuh, dari keteladanan kepemimpinannya. Yang kedua dari budayanya. Ya, jadi kalau datang ke sekolah yang atau madrasah yang menerapkan KBC, lihat budayanya. Bagaimana mereka budaya interaksi antar siswanya, ya, duduk di salah satu halamannya, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka memperlakukan temannya, memperlakukan alam, bagaimana kerapihan dan kebersihan di sekolahnya, itu budayanya, ramah lingkungannya gitu. Nah kemudian baru nanti ke pembelajaran, bisa masuk ke kelasnya, bagaimana guru menyampaikan materinya, apakah melulu tentang semuanya adalah pengetahuan yang sifatnya kognitif, atau gurunya itu mengajarkan sesuatu itu dengan penuh experience, pengalaman, ngajak siswanya, muridnya keluar, kemudian berdialog, kemudian mengamati ya. Nah kalau sudah begitu berarti itu sudah KBC itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana keterlibatan orang tuanya. Apakah sekolah atau madrasah melibatkan orang tua atau tidak. Jadi kalau dilihat cek itu sudah, berarti itu sudah memenuhi indikator-indikator KBC gitu. Insya Allah kami siap. Kami sudah mendapatkan amanah untuk menjadi fasilitator ini, dan kemudian inovasi menggait kami, bekerjasama bersama kami dengan UIN Cirebon. Kami UIN Cirebon sudah tadi juga sudah melakukan rencana tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa. Target yang ingin kita capai untuk implementasi KBC yang didukung oleh program inovasi adalah kita berharap ya, bersama Kemenak kita sudah berdiskusi, harapannya hingga 2027 kita ingin melihat ada karakter yang membudaya di madrasah itu dalam waktu 1 tahun. Namun dalam implementasi dari Januari sampai bulan Juni, kita berharap perubahan itu terjadi pada kepala madrasah dan guru-guru yang dilatih, sehingga implementasi penumbuhan karakter itu terjadi awalnya di kepala madrasah dan guru-guru yang mengikuti pelatihan. Sembari kita berharap penumbuhan karakter yang terjadi pada kepala madrasah dan guru juga berdampak pada penumbuhan karakter guru-guru seluruhnya di madrasah termasuk murid. Saya sudah tidak sabar melihat anak-anak kita dalam kesehariannya mempraktekkan perilaku yang luar biasa dari Rasulullah, Nabi kita yang penuh cinta. 3, 4, 5, 6, 3!